Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini. Adapun pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Imran ayat 72 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini pendampingnya adalah Ibu Efni Nelly Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'firatuhu dari Astuti Jogja dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Jemalasani. Semoga Ustadz sehat, Ustadz. Amin. Semua sehat. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillah. Syukuran Bu Triastuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Allah tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita walaupun sedetik. Berasal pun tak pernah Allah berhenti memberikan nikmat. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, dengan kedua nikmat ini kita mampu melaksanakan amal-amal soleh, dan kita juga mampu meninggalkan semua larang-larang Allah. Kita dengan gampang diajak untuk sholat, mudah bagi kita melaksanakan puasa, dan bagi kita juga mudah untuk diajak mentadabburi Al-Quran. Dan mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat, karena faktor iman dan Islam yang ada dalam diri kita. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari, mudah kita melangkahkan kaki kita, mudah kita mengayunkan tangan kita, sehingga aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Persiapan kita menghadapnya nanti. Kemudian Allah berikan kita pagi ini nikmat mencintai Al-Quran yang tidak semua orang berikan oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah kita jumlahnya 123 orang pagi ini. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan seperti itu yang tidak diberikan kepada orang lain. Betapa mahalnya harga sebuah cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah kita jaga rasa ini. Supaya nanti rasa ini kita bawa menghadap Allah. Bahwa kita adalah mencintai Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran. Hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, apa kata Allah? La'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur, aku tambah, kata Allah. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada panutan kita, tokoh idola kita, orang yang telah memperagakan bagaimana berbuat baik, manusia terbaik yang ada, yang pernah ada, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri teladan kita, beliaulah role model kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang pejuang, bagaimana beliau sebagai seorang pendakwah. Kita berharap nanti dia bisa bertemu dengan beliau. Betapa rindu kita bertemu dengan beliau. Sambil beliau menunjuk kepada kita, ini umatku, karena ada tanda di wajah kita, tanda bersih, tanda kita beruduk,
ada tanda di wajah kita karena kita mencintai Al-Quran, ada tanda-tanda sehingga beliau mengenal kita. Dan kita berharap kelak nanti dia melisa bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan kita juga di surga ingin bertetangga dengan beliau. Kok terlalu tinggi visi kita? Iya. Kok terlalu tinggi angan-angan kita? Iya. Apa modal kita? Apa alasan kita? Hanya satu alasan kita. Kita mencintai Al-Quran. Kita mentadabburi Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pegang hidup kita. Teman sejati kita di dunia ini. Dan kita tidak mau lagi berpisah dengan Al-Quran. Itu modal kita. Semoga Allah terima apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-73 ya. Alhamdulillah pagi ini. 72. Ah? 72. 72 ya? Iya. Baik, 72 disampaikan oleh Bu Efni Nili Amir. Gimana Bu Efni? Di mana Bu Efni sekarang posisinya? Sekarang di Tanjung Pinang, Ustadz menetapnya. Oh, Tanjung Pinang. Jauh kali ya? Pulau Bintan. Oh, Pulau Bintan. ada juga Iya. orang Tanjung Pinang sini setelah ini. Ibu Ada. Yufiani, tahu nggak Bu Efni? Yufiani ya yang baru. Siapa, Bang? Bu Yufiani, orang Tanjung Pinang. Nah, baru ikut offline. Ikut offline kemarin ya. Oh iya. Kalau tahu alamatnya mungkin. Nanti ketemu di grup. Nanti ketemu nanti. Mungkin banyak di grup kita nih sama dulu pernah sama-sama SMP, dulu pernah sama SMA, dulu bertetangga kecil. Nah, ketemu di sini semuanya. Paman sama keponakan jumpa di sini. Ya, yang nggak pernah jumpa di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa dengan Bu Yofiani. Berapa lama persiapannya Bu Efni nih untuk ayat ini? Persiapannya kira-kira 10 hari yang lalu, Ustadz. Oh, 10 hari yang lalu. Sama bareng siapa latihannya ini? Latihan di grup pagi, Ustadz, sama Pak Dasril. Senior grup pagi asik. Bu Jurus, Bu Hasyana, Ketua Bu Yeni. Oh, Bu Eli, Bu ya, Amalia, Bang Ustadz. Pak Fahmi, Pak Heru. Banyak ya? Ramai Pak. Oke. Udah siap Bu Efni ya? Insya Allah Ustadz. Semoga lancar. Begitu waktu dan tempat kami berikan kepada Bu Efni. Silakan Bu Efni. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sehat semua Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya lah hari ini kita dapat hadir berkumpul pada Zoom Al-Hasani yang dipimpin oleh Buya Ustadz Harizal dan didukung oleh keluarga Ibu Linda. Semoga sehat walafiat keluarga, bahagia dunia akhirat, dan membawa kita semua dalam mempelajari metode Al-Hasani terjemahan Al-Quran ini, membawa kita semua mencintai Al-Quran dengan istiqomah dan ikut Ustadz sebagai panutan dengan sabar, ikhlas, sebagai pengajar, pembimbing, dan sebagai pendiri Al-Hasani yang sangat memotivasi kita untuk membawa kita, menyelamatkan kita dunia akhirat. Semoga kita dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala semua. Amin. Ucapan terima kasih untuk Buya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi ini untuk mencoba menguraikan ayat surah Al-Imran ayat 72.
Dan rasa hormat saya terhadap Buya yang yang tak terhingga, dan juga saya sampaikan salam hormat saya kepada pembimbing, pengajar, dan semua pendukung gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan pengajar pembimbing tahsin pada pengajian Al-Hasani ini, dan semua grup yang telah ikut memotivasi kita dan membangkitkan, menambah agar lebih maju lagi. Dan juga terima kasih saya kepada Pak Dasril di grup Asik Pagi, dan ibu-ibu senior, Bu Jus, Bu Kusyana, ketuanya Bu Yeni, dan ibu-ibu semua termasuk Bu Eldi, dan yang Bu Amalia, Ibu Ellen, Ibu Sri, dan semuanya lah Pak mendukung kelancaran saya untuk menyampaikan penguraian gramatikal pada pagi ini. Semoga kita di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baiklah, saya mulai membacakan surat Ali Imran ayat 72 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ibatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita mulai dengan menguraikan secara gramatikal surah Ali Imran ayat 72, yaitu yang terdiri dari 19 penggalan. Saya sebutkan penggalannya. Yang pertama, wa adalah huruf. Yang kedua, qalat. Yang ketiga, ta'ifatun. Yang keempat, min. Yang kelima, ahlil kitabi. Yang keenam, aminu. Yang ketujuh, bi. Yang kedelapan, alladzi. Yang kesembilan, unzila. Yang kesepuluh, ala. Yang ke-11 alladzina, yang ke-12 amanu, yang ke-13 wajhan nahari, yang ke-14 wa, yang ke-15 ukfuru, yang ke-16 akhirahu, yang ke-17 la'alla, yang ke-18 hum, dan yang ke-19 yarji'una. Baiklah, saya mulai secara gramatikal. Wa adalah huruf, artinya dan. Qalat, bentuknya adalah KKL, cirinya adalah ta sukun di akhir kata. Pelakunya adalah hiya,
Akar katanya pola berasal dari koala, yaitu termasuk huruf sia. Kaidah 2, materi halaman 27, yaitu ada huruf waw dan ya di tengah akar kata dan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Ada di M. Yunus halaman 360. Yang ketiga, So'ifatun. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif dan subjek. Kata benda pelaku aktif dicirikan dengan to'i di awal kata, tambah butoh dan tanwin. Domatun tanwin di akhir kata menandai sebagai subjek dari kata kerja kolat. Akar katanya adalah towafa menjadi tofa. Hurufnya huruf sia kaidah 2 ada di materi halaman 27 dan ada huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ilatun, artinya segolongan, ada pada M. Yunus halaman 243 dan 242. Yang kelima, ahlil kitabi. Bentuknya adalah kata benda majmu' yang terdiri dari 2 kata benda, yaitu kata benda ahli dan kata benda al-kitabi. Kata benda al-kitabi dan akhiran kasro, huruf jar min sebelumnya mempengaruhi kata berikutnya menjadikan akhir kata kasro. Untuk kata benda ahli, ciri sebelumnya adalah karena huruf jar, ada huruf jar, akar kata kerjanya adalah ahla, akar ahli, ahla, akar kata bendanya adalah ahlun, pola kata bendanya fa'lun, artinya ahli, ada pada M. Yunus halaman 52. Untuk kata benda al-kitabi, ciri kata bendanya adalah alif dan lam di awal kata dan sebelumnya adalah huruf jar. Akar katanya kataba, kata bendanya kitabun, pola kata bendanya fi'alun, artinya adalah alkitab, ada pada M. Yunus halaman 366 dan 7. Arti kedua kata bendanya adalah ahli kitab. Yang keenam, aminu. Bentuknya adalah KKP, cirinya waw sukun alif di akhir kata. Berasal dari KKSAD, yaitu tu'minuna. Di depannya dibuang tu, tinggal hamzah sukun, yang butuh alif pembantu yang harkatnya sama dengan harkat pola, dan hamzah sukun melebur ke alif sehingga harkat alif menjadi fathah panjang. Di belakangnya dibuang na, diganti dengan alif. Akhirnya KKP-nya adalah amin. Pelakunya antum, akar katanya amina, polanya af'ala, dan artinya berimanlah kalian. Ada pada M. Yunus halaman 49. Yang ketujuh, bi, yaitu huruf jar, artinya dengan. Yang kedelapan, alladhi, adalah kata penghubung, artinya yang. Yang kesembilan, unzila,
Bentuknya adalah KKL pasif. Ciri KKL-nya adalah huruf terakhir berharokat fathah. Dan ciri pasifnya adalah huruf pertama harokat dhamma dan huruf kedua akar kata harokatnya kasroh. Pelakunya huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala, artinya dia telah diturunkan. Ada pada M. Yunus halaman 448. Yang ke-10 ala adalah huruf jar, artinya atas. Yang ke-11 alladzina adalah kata penghubung, artinya orang-orang yang. Yang ke-12 amanu adalah KKL, bentuknya adalah KKL, cirinya waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar katanya aminu, amina, polanya af'ala, artinya mereka telah beriman. Ada pada M. Yunus halaman 49. Yang ke-13 wajhan nahari. Bentuknya adalah kata benda majmuk, terdiri dari dua kata benda, yaitu wajha dan an-nahari. Ciri kata benda, kata bendanya adalah kata benda kedua berharokat kasroh. Untuk kata benda wajha, cirinya adalah huruf kedua berharokat sukun. Akar katanya wajuha, polanya fa'lun, artinya awal dan permulaan. Ada pada M. Yunus halaman 493. Untuk kata benda an-nahari, cirinya sebagai cirinya adalah alif lam di awal kata. Akar katanya naharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya siang. Ada di M. Yunus halaman 470 dan 471. Yang ke-14 wa adalah huruf, artinya dan. Yang ke-15 ukfuru. Bentuknya adalah KKP, cirinya waw sukun alif di akhir kata, berasal dari KKSAD takfuruna. Ciri KKSAD-nya dibuang, ta tinggal kaf sukun yang butuh alif pembantu yang harokatnya sama dengan huruf kedua akar kata, yaitu doma. Di akhir kata dibuang na, diganti alif menjadi ukfuru. Pelakunya antum, akar katanya kafaro, polanya fa'ala, artinya ingkarlah kalian. Ada pada M. Yunus halaman 378. Yang ke-16 akhirohu. Bentuknya adalah kata benda majmuk. Cirinya adalah kata benda dan kata ganti yang terdiri dari kata benda akhiro dan hu sebagai kata ganti. Akhiro adalah kata benda pelaku aktif dan objek. Ciri pelaku aktifnya adalah ada ahi di awal kata. Harokatnya fathah. Huruf akhir adalah tanda sebagai objek. Akar katanya akhoro, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya akhir. Ada pada M. Yunus halaman 36. Hu adalah sebagai kata ganti, artinya nya. Dan arti dari akhirohu adalah akhirnya.
Yang ke-17, la'alla adalah huruf bermakna, artinya supaya. Yang ke-18, hum adalah kata ganti, artinya mereka. Yang ke-19, yarji'una. Bentuknya adalah KKSAD, dicirikan dengan adanya ya di awal kata dan waw sukun alif dan na di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya roja'a, wala fa'ala, artinya mereka akan kembali. Ada pada Mahmud Yunus halaman 138. Baiklah, selanjutnya saya bacakan arti dan keseluruhan dari ayat 72 surah Ali Imran. Dan segolongan dari ahli kitab berkata, berimanlah kalian dengan yang telah diturunkan atas orang-orang yang telah beriman pada permulaan siang. Dan ingkarlah kalian akhirnya supaya mereka akan kembali. Alhamdulillah. Udah mantap Bu Efni ya. Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun pelan tapi pasti ya. Mantap, tenang ya. Mantap semuanya Bu Efni ini. Udah nggak perlu lagi ditambahin lagi gramatikalnya. Berapa lama tadi belajar latihannya Bu Efni? 10 hari dikasih ayatnya Ustaz. Kalau Bu Efni masuk ke Al-Sani kapan? Ke Al-Sani saya udah lama sebetulnya masuk Ustaz. Bulan pertengahan Januari, tetapi aktif sebulan lebih lah Ustaz. Tapi udah karena belajar tiap hari saat itu udah sampai Pemenggalan, udah sampai Rusia, dan ada juga yang udah presentasi dalam kelas. Habis itu ada izin sebentar, terus libur mau puasa. Saya tidak aktif lagi Ustadz. Ada qadarullah, ada amanah lain gitu. Iya. Dan mulai lagi bulan September. Ya. Kira tanggal 10 Ustadz. Iya. Makanya saya lihat kok lama di sini agak aktif walaupun ada bolong-bolongnya. Iya, enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah karena memang minat sekali Ustadz dari awal gitu. Iya. Saya tertarik dan melirik Al-Hasani itu tertarik sekali gitu. Kalau aslinya Bu Efni mana nih? Istiqomah dengan Al-Quran. Ustadz? Aslinya mana nih? Tinggi. Aslinya saya Batu Sangkar Ustadz. Di mana Sangkar itu? Batu Sangkar, Sungai Taro Ustadz. Sungai Taro. Tiga Batu, Sungai Taro. Iya. Alhamdulillah. Kuning benderanya Pak Emi. Batu Sangkar capai kumbu. Kuning benderanya Bu. Kuning bendera. Kuning bendera. Kuning bendera Bu. Kuning benderanya ya, benderanya kuning Bu. Oke. Selamat ya Bu Efni ya. Alhamdulillah. Ini saya nggak nambah lagi gramatikal, saya hanya nambah dari segi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Ini biasanya ya. Berkatalah sebagian dari ahli kitab, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu berkata dia. Di sikapnya ya, sikapnya banyak kali itu, Pak. Kalau kita inventarisasi kesalahan itu banyak sekali. Nah, ini sebagian. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Dan sebagian dari ahli kitab berkata, Aminu, berimanlah kalian. Pada teman-temannya ini ciri munafik ya. Aminu billazi unzila ala allazina amanu. Berimanlah kalian semuanya dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang telah beriman. Apa itu? Al-Quran. Berimanlah Al-Quran. Tapi wajahan nahari, pagi saja. Pagi, artinya pada saat mereka aktivitas beriman. Bergabung sama mereka. Oh iya, saya beriman ayat ini, saya begini, saya begitu. Mereka membuat sandiwara, beriman. Pura-pura beriman. Kadang-kadang pada saat disalaman dengan orang-orang mukmin itu, orang munafik, ini bagian juga munafik ini. Oh, hebat sekali kau ya Abu Bakar, kau saleh, kau hebat, kau adalah sahabat Rasulullah. Umar berkata dipuji juga, kau lah orang tegas, dipuji. Tapi belakang itu lain lagi ceritanya. Ya. Nah, di sini lain lagi nih.
berimanlah pada pagi hari. Kemudian wakfuru akhiruhum, dan kafirlah sorenya. Kafirlah akhirnya nanti, pagi beriman, sore kafir. Jadi mereka hanya pura-pura saja. Nah, kalau kita enggak ya, kita apa yang kita ucapkan itu yang ada dalam hati kita. Mereka enggak, berimanlah pagi, insyaallah tentu orang mukmin tertipu, oh teman orang beriman, ya, tidak ya. Dan kafirlah pada sore hari. La'allahum, agar mereka tertipu, agar mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka yarji'un kembali kemana? Kembali ke agama lama. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu pengen orang Islam itu kembali kepada agama dengan berbagai cara, dengan bahasa Indiawara, agama Islam, dan puji dan sebagainya ya. Ini bagian dari tingkah laku orang-orang Yahudi itu ya, ahli kitab. Jadi ahli kitab di sini termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Kita diingatkan oleh Allah ya, bahwa kita tetap berpegang teguh pada petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena ayatnya bagus sekali ya, tentang sikap kita, bagaimana kita menyikapin orang-orang yang mencoba menyamarkan diri pagi beriman dan sore tidak beriman, dan Allah ingatkan kita. Baik Bapak Ibu, tentu karena kita sama-sama belajar, ya tentu ada yang salah, ada yang salah kata ataupun yang tidak pas pada tempatnya. Untuk itu kami mohon bukakan itu, maaf ya sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan selanjutnya saya kembalikan acara kepada Bu Tri Astuti sebagai pembawa acara. Silakan Bu Tri Astuti. Terima kasih Ustaz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, uraian Al-Quran surat Al-Imran ayat 72 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. 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 Dan mengucapkan selamat kepada Bu Efni ya, dengan tenang ya, untuk menyampaikan. Banyak nih peserta nih Mbak Tuti, 160 banyak. Sebelum kita lanjut